Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 48. Tidak tahu malu. Keesokan paginya, Kaisar langsung berangkat ke kantor. Dia sudah merencanakan sesuatu untuk bisa bernegosiasi dengan ibu angkatnya Delia, yaitu ibunya Stella. Apakah kamu sudah menghubungi? Tanya Kaisar kepada sekretarisnya. Saya sudah menghubungi Nyonya Grace, sekarang dia sudah dalam perjalanan, ucap sekretaris Kaisar. Bukankah ini sudah terlambat? Kenapa dia belum datang juga? Ucap Kaisar dengan kesal. Sejak tadi, dia terus melihat jam tangan bermereknya bolak-balik. Itu, dia sudah datang, Tuan. Dia sedang berjalan ke ruangan ini. Ucap sekretarisnya Kaisar ketika dia melihat seorang wanita yang berpenampilan glamor sedang mendekati ruangan tuannya. Segera kau suruh dia masuk, karena aku sudah tidak sabar menunggu perempuan licik itu, ucap Kaisar dengan sengit. Baik Tuan, saya akan segera menyuruh dia untuk masuk ke ruangan ini. Kemudian sekretarisnya Kaisar langsung meninggalkan ruangan itu. Mendekati ibunya Stella yang tampak kebingungan mencari ruangan Kaisar sejak tadi. Mari Nyonya, saya antar Anda ke ruangan Tuan Kaisar, ucap sekretarisnya Kaisar sambil menunjukkan ruangan Kaisar kepada ibunya Stella. Begitu masuk, ibunya Stella tampak takjub melihat ruangan Kaisar yang luar biasa mewah dan besar. Tampak bahwa Kaisar memang bukanlah seorang pemimpin yang bisa dipandang sebelah mata. Kantor suaminya hanyalah 20% saja dari kantor milik Kaisar saat ini. Duduklah, ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda, ucap Kaisar kemudian dia duduk di sofa yang sudah disediakan untuk tamunya. Ibunya Stella tampak takjub dengan segala yang ada di dalam ruangan milik Kaisar. Bahkan Delia saja yang istrinya hampir dikata jarang sekali menginjakkan kakinya di ruangan Kaisar. Sudah sangat lama sejak Delia datang ke kantor Kaisar, yaitu sejak dia memergoki Kaisar sedang bercinta dengan Sofia, mantan kekasihnya. Sejak itu Delia seperti memiliki sebuah trauma untuk datang ke kantor Kaisar. Dia takut kalau dia menemukan hal semacam itu lagi di kantor suaminya. Itulah yang menjadi alasan Delia selalu menolak untuk datang ke kantor suaminya apabila Kaisar memintanya untuk datang ke sana dan menemui dirinya. Delia lebih memilih untuk bertemu di luar daripada di ruangan Kaisar yang selalu membuatnya marah apabila mengingat tentang percintaan dari Kaisar dan Sofia. Kala itu yang selalu membuat darahnya mendidih. Katakan padaku segera, apa keperluanmu memintaku untuk datang ke sini? Tanya ibunya Stella dengan nada arogan dan kesombongan yang luar biasa. Kau lihatlah file-file ini. Kaisar kemudian melemparkan sebuah berkas ke hadapan ibunya Stella, sehingga membuat ibunya Stella menggerutkan keningnya. Tampak dia tidak senang dengan tidak sopan Kaisar terhadap dirinya. Pak ini, kenapa kau tidak mengatakannya saja padaku? Tanya ibunya Stella sambil menatap tajam kepada Kaisar. Tampak dia begitu curiga dengan gelagat yang ditunjukkan oleh Kaisar terhadapnya. Buka saja, Anda punya mata dan bisa membaca bukan? Berarti Anda bisa mencari tahu sendiri apa yang ada di dalam berkas itu, ucap Kaisar sambil tersenyum sinis kepada ibunya Stella. Ibunya Stella kemudian membuka berkas yang tadi dilemparkan oleh Kaisar, sambil menatap tajam kepada Kaisar. Tampak dia merasa waspada kepada laki-laki yang dia inginkan untuk menjadi suami putrinya. Mata ibunya Stella melotot sempurna ketika dia melihat Stella dalam pakaian narapidana Amerika. Baik sekali foto-foto yang ada di sana, yaitu foto ketika Stella berada di dalam penjara. Foto ketika Stella mengalami sakit, ketika Stella menjalani proses pengadilan. Apa maksud semua ini? Apa yang kau lakukan pada putriku? Tanya ibunya Stella gugup dan khawatir dengan keadaan putrinya. Saat ini Stella sedang berada di penjara di Amerika atas kasus pencurian dan juga penipuan terhadap Tuan Satria Bramantyo. Apakah Anda mengenalnya? Tanya Kaisar sambil menatap tajam kepada ibunya Stella. Kau jangan bicara omong kosong. Gak mungkin putriku mencuri dan menipu.
Itu sungguh luar biasa. Karanganmu benar-benar tidak bermutu. Ucap ibunya Stella seakan tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Kaisar, maupun foto-foto yang ada di tangannya sekarang. Apakah Anda butuh sebuah bukti kalau putri Anda saat ini sedang ada di penjara? Tanya Kaisar sambil menatap ibunya Stella dengan senyum licik yang tergambar jelas di wajahnya. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lihat kepada layar besar yang ada di belakang Anda. Ucap Kaisar, kemudian dia menyalakan remote yang ada di tangannya. Serta-merta sebuah layar besar menyala di belakang punggung ibunya Stella. Ibunya Stella tampak syok luar biasa ketika dia melihat Stella yang saat ini sedang beraktivitas di dalam sebuah penjara wanita. Saat ini putrimu sedang diancam hukuman penjara 50 tahun apabila Tuan Satria Bramantio tidak mencabut gugatannya. Ucap Kaisar sambil memberikan lagi berkas-berkas ke tangan ibunya Stella. Putrimu telah menipu Tuan Bramantio dengan mengaku sebagai putri kandung Tuan Bramantio. Dan dia juga telah mencuri black card milik Tuan Bramantio dan membelanjakannya senilai 20 miliar. Oleh karena itu, Tuan Bramantio menuntut pertanggungjawaban atas segala kerugian yang sudah diakibatkan oleh Stella. Ucap Kaisar begitu fasih dan mantap ketika dia menjelaskan semua kesalahan dan dosa Stella terhadap pertuanya. Tidak usah bertele-tele, cepat kau katakan padaku apa yang kau inginkan dengan menunjukkan semua ini padaku. Ucap ibunya Stella dengan mata berapi-api. Dia juga dengan lancang menggebrak meja Kaisar, sehingga membuat Kaisar terkejut dibuatnya. Saja yang saya inginkan, segera kau kembalikan perusahaan yang telah saya berikan kepada Delia, istriku. Maka saya akan memberikan kebebasan untuk putri Anda. Ucap Kaisar dengan wajah mengerikan terlihat oleh ibunya Stella. Kau sungguh lucu sekali. Kau menginginkan sebuah perusahaan dengan menukarkan kebebasan putriku. Apa kau yakin kalau Stella terlalu berharga untukku dengan menukar sebuah perusahaan? Tanya ibunya Stella dengan licik. Terserah kepadamu, karena semua hal ada di tanganmu. Aku hanya memberikan sebuah pilihan dan sebuah penawaran kepadamu. Semua pilihannya aku kembalikan ke tanganmu. Ucap Kaisar, kemudian dia bangkit dari duduknya dan menyuruh ibunya Stella untuk keluar dari ruangannya. Keluarlah dari ruanganku sekarang juga, karena aku sudah muak melihat mukamu, kata Kaisar kepada Chris, ibunya Stella. Pembicaraan kita belum selesai, kenapa kau menyuruhku untuk pergi? Kau benar-benar orang yang tidak punya sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua darimu. Ucap sengit ibunya Stella sambil menatap tajam kepada Kaisar. Aku hanya akan menghormati orang-orang yang memang layak aku hormati. Manusia seperti Anda yang telah mencuri dari putri angkat Anda sendiri sama sekali tidak layak untuk dihormati. Ucap Kaisar sambil menatap tajam kepada ibunya Stella dengan tatapan muak dan seakan jijik terhadapnya. Kau benar-benar lancang. Aku tidak akan memaafkanmu kalau terjadi apa-apa dengan putriku. Ucap ibunya Stella dengan penuh emosi dan bangkit dari duduknya. Segeralah berikan keputusan Anda agar saya tahu apakah saya akan meneruskan laporan ke pengadilan ataukah memberikan pengampunan untuk putri Anda. Ucap Kaisar sambil tersenyum penuh kemenangan kepada Grace, ibunya Stella. Kau benar-benar ular berpisah yang membahayakan. Kau menggunakan kelemahan kami untuk menjatuhkan kami. Kau sungguh tidak beradab. Ucap ibunya Stella sambil menjerit marah kepada Kaisar. Anda sungguh lucu. Kata-kata itu lebih cocok untuk diri Anda sendiri. Bukankah Anda yang sudah mencuri perusahaan istri saya? Bahkan putri Anda jauh-jauh datang ke Amerika hanya untuk mencuri posisi istri saya di dalam keluarga kandungnya dan mencuri black card milik mertua saya serta membelanjakannya sebanyak 20 miliar. Sekarang katakan pada saya, siapakah yang ular berbisa di sini, Nyonya? Ucap Kaisar dengan penuh emosi terhadap ibunya Stella. Katakan keputusanmu sekarang, maka aku akan langsung membebaskan putrimu dan mengantarkannya ke pelukanmu. Ucap Kaisar dengan wajah datarnya yang sangat menakutkan bagi Grace. Apa yang akan kau lakukan?
kalau aku menolak keinginanmu untuk membalikan perusahaan yang kau berikan kepada Delia, tanya ibunya Stella dengan suara gemetar. Tentu saja aku akan melanjutkan tuntutan ayah mertuaku untuk memenjarakan anakmu selama 40 tahun. Apa kau pikir uang 20 miliar itu sedikit? Tanya Kaisar sambil menatap tajam kepada Grace, yang saat ini langsung limbung dan terjatuh di sofa. Kaisar tersenyum penuh kemenangan melihat Grace yang saat ini wajahnya sudah pucat pasi, ketakutan dan juga kebingungan. Kau benar-benar kejam, bagaimana mungkin kau tega melakukan seperti ini kepada seorang perempuan? Ucap ibunya Stella dengan tatapan penuh kebencian terhadap Kaisar yang dibatanya sekarang seperti seorang monster. Hilang sudah semua kekaguman yang selama ini dia miliki terhadap seorang Kaisar, yang dulu dia impikan untuk menjadi menantunya sebagai suaminya Stella. Dia tersenyum penuh penyesalan ketika dirinya pernah berpikir untuk menjadikan Kaisar sebagai menantunya. Sehingga dia pernah menghalalkan segala cara untuk bisa mewujudkan impian itu. Kau benar-benar manusia yang tidak beradab, ucap Grace kembali memaki Kaisar. Amorah, segera kau hubungi ayah mertuaku untuk melanjutkan laporan mengenai Stella agar segera ditindak di pengadilan di Amerika. Ucap Kaisar menatap tajam kepada ibunya Stella. Ada pancaran kebencian di mata Kaisar saat ini. Bagaimana tidak, Kaisar masih ingat dirinya seperti orang kesetanan. Ketika Delia meninggalkan dirinya tanpa kabar berita berbulan-bulan bersama putranya. Semuanya gara-gara kelakuan Stella yang melakukan trik bermain kepada dirinya, yang menipu pandangan Delia seakan-akan dirinya sedang memeluk Stella dalam pandangan Delia saat itu. Tunggu Kaisar, kau belum mendengarkan jawabanku. Bagaimana mungkin kau langsung memberikan keputusan seperti itu? Ibunya Stella berteriak di hadapan Kaisar, sehingga membuat Kaisar merasa jengah terhadapnya. Sejak tadi, Anda tidak memberikan keputusan apapun, tetapi Anda hanya memaki saya dengan penuh kebencian di mata Anda. Apakah saya perlu memberikan belas kasihan kepada orang seperti Anda? Tanya Kaisar sambil mengintimidasi ibunya Stella, yang saat ini seperti putus asa. Sungguh, bagaikan buah simalakama, keadaan ibunya Stella saat ini. Bagaimana mungkin dirinya tega membiarkan putri kesayangannya tinggal di dalam penjara selama 40 tahun? Bagaimana mungkin dirinya dan juga keluarganya akan bisa hidup tanpa perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan hidupnya? Apabila dia memberikan kembali perusahaan yang sudah atas nama Delia kepada Kaisar, semua pilihan tidak ada yang baik untuk dirinya, dan semuanya memberikan resiko yang besar kepada dirinya. Oleh karena itu, ibunya Stella mencoba untuk mencari keberuntungannya dengan mencoba bernegosiasi kembali dengan Kaisar. Bagaimana kalau aku hanya memberikan sertifikat perusahaan itu padamu dan juga dividen dari saham akan langsung ditransferkan ke rekening Delia? Tetapi perusahaan tetap kami yang mengelola, ucap ibunya Stella mencoba untuk menguatkan hatinya sendiri untuk mengambil sesuatu yang sangat mustahil baginya untuk diberikan oleh Kaisar. Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai manusia hianat seperti kamu? Bahkan suamimu saja rela kau bunuh demi mendapatkan yang kau mau. Apalagi hanya seorang Delia yang sejak dulu selalu menjadi duri di dalam dagingmu, ucap Kaisar dengan menatap sinis kepada ibunya Stella, yang langsung melotot matanya terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar kepadanya. Membunuh suamiku? Apa maksudmu? Tanya Grace dengan suara gemetar. Tampak Kaisar tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Grace saat ini yang sangat lucu dan menggemaskan baginya. Mungkin Anda berpikir tidak akan ada yang tahu tentang kejadian 30 tahun yang lalu. Tetapi Anda lupa siapa seorang Kaisar. Saya bisa mencari informasi apapun yang saya inginkan hanya dengan mencetikkan jari saya. Ucap Kaisar sambil tertawa terbahak-bahak, bagaikan seorang devil yang begitu menakutkan bagi Grace. Tubuh Grace sudah meremang seluruhnya. Dia sudah ketakutan melihat ekspresi Kaisar saat ini, yang seakan-akan siap menelannya hidup-hidup dengan segala dosa yang pernah dia lakukan selama hidupnya.
Cepat, sekarang kau putuskan. Jangan kau membuang-buang waktu berhargaku untuk segala omong kosongmu yang tidak ada gunanya itu. Ucap Kaisar sambil menatap tajam kepada Grace, yang saat ini sudah hilang segala daya kekuatannya. Baiklah, aku akan menyerahkan perusahaan atas nama Delia. Lalu bagaimana keluarga kami akan hidup kalau tidak ada perusahaan itu? Tanya Grace dengan suara yang gemetar. Dia masih berusaha untuk mengadu nasib dengan Kaisar. Kau sungguh benar-benar manusia yang tidak punya rasa malu sama sekali. Sepanjang hidup Delia berada di sisimu, kau dan juga anak-anak kamu hanya mampu memberikan tekanan batin dan penderitaan kepada gadis tak berdosa itu. Dan sekarang kau masih menginginkan belas kasihan darinya. Cih, tidak tahu malu. Ucap Kaisar berdecih, merasa jijik terhadap Grace yang saat ini sedang mengemis di hadapannya. Bukanlah 20% keuntungan dari perusahaan untuk mereka. Tiba-tiba saja Delia sudah berada di antara mereka, sehingga membuat Kaisar dan Grace langsung menolehkan kepalanya ke sumber suara. Sayang, sejak kapan kau berada di sini? Tanya Kaisar gugup, karena sebenarnya negosiasi ini tidak diketahui oleh Delia. Oleh karena itu Kaisar merasa ketakutan juga. Delia, tolonglah, kau selamatkan Stella. Suamimu mengancam ibu untuk memenjarakan Stella selama 40 tahun kalau ibu tidak mau menyerahkan perusahaanmu kepadanya. Ucap ibunya Stella sambil memegang lengan Delia dan menatapnya dengan penuh permohonan. Benar-benar, ular berbisa satu itu tidak punya malu sama sekali. Dia bahkan sekarang berani mengemis di depan istriku. Batin Kaisar dengan penuh rasa jijik terhadap ibunya Stella yang betul-betul tidak tahu malu. Tenanglah ibu, saya pasti akan membantu Stella agar bisa keluar dari penjara. Delia kemudian mendekati Kaisar dengan tatapan seduhnya dan juga tampak kecewa terhadap suaminya, Kaisar. Lama sekali Delia menatap wajah suaminya. Delia berusaha mencari kejujuran dan ketulusan di sana. Sehingga ibunya Stella seakan mempunyai angin segar bisa ditolong oleh Delia. Kaisar kesulitan menelan ludahnya sendiri melihat tatapan Delia yang begitu menakutkan baginya. Berikanlah perusahaan itu kepadaku dan aku bisa menjanjikan kepadamu 20% dari keuntungan perusahaan. Akan langsung saya transfer ke rekening Papa Adrian untuk biaya kehidupan kalian. Ucap Delia dengan suara lantang dan keras, sehingga membuat Kaisar langsung terjatuh di kursinya, saking terkejutnya. Seketika terbit senyum di wajah Kaisar. Dia sangat bahagia karena ternyata istrinya begitu bijaksana dan tidak menyimpan dendam terhadap dirinya yang sudah menyalahi diskusi di antara mereka berdua. Delia mendekati Kaisar, kemudian mengecup bibir suaminya di hadapan ibunya Stella. Sehingga ibunya Stella merasa sangat jijik karena melihat pemandangan yang menyesakan hatinya. Delia adalah orang yang paling tahu kalau ibu angkatnya itu paling tidak senang melihat dia bahagia. Oleh karena itu, Delia sengaja memperlihatkan kemesraannya dengan sang suami tercinta di hadapan ibu angkatnya yang selama hidupnya selalu membuat dia kesulitan dan menyiksa dirinya. Bersambung.